Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan bertemu walaupun hanya virtual. Tapi harapan Bapak bisa tetap semangat dan tidak mengurangi semangat kita dalam mencari ilmu dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Bapak sudah men-share link Google Form di grup WhatsApp kelas anak-anak. Silahkan diisi untuk mengisi presensi. Setelahnya kita mulai materi pada hari ini. Qadarullah, alhamdulillah di sini hujan ya anak-anak, tapi insya Allah tidak mengurangi sedikit semangat kita dalam mencari ilmu. Baik, Bapak akan mulai slide yang pertama, yaitu tentang kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan. Yang pertama ada kondisi ekonomi masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam. Yang kedua ada misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Yang ketiga ada pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Slide berikutnya, kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Badui. Mereka berpindah-pindah mengiring peternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaiannya dari bulu domba. Baik, berikutnya ada kaum Quraisy. Nah, suku Quraisy ini merupakan penduduk Mekah yang memegang peranan dalam perniagaan di Jazirah Arab. Mereka mendapat pengalaman perniagaan dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Orang-orang Yaman terkenal keahliannya di bidang perniagaan. Selain itu, kota Mekah memiliki Ka'bah sebagai tempat orang-orang Jazirah Arab melaksanakan haji. Mereka datang untuk melaksanakan haji setiap tahun. Kebiasaan orang-orang Quraisy mengadakan perjalanan perdagangannya ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjalanan dagang mereka sebagai perjalanan dagang yang sangat terkenal, yaitu perjalanan musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya perjalanan dagang musim panas ke Syam. Sebagai dijelaskan dalam Quran surat Al-Quraisy 1-4, yaitu li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i wasyayf wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Berikutnya ada kondisi masyarakat Madinah. Secara geografis, Yatsrib merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan tandus yang populer dengan sebutan Hijaz setelah Thaif dan Mekah. Yatsrib berada di tempat strategi sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yatsrib termasuk daerah subur di sekitar kawasan tandus. Yatsrib berada dengan kota Mekah di kondisi alam dan watak penduduknya. Berikutnya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Itu figur Nabi Muhammad SAW adalah sebagai pribadi yang sangat menarik bagi setiap jiwa yang mau menilai dengan kebersihan hati dan kejernihan jiwa, hal sebagaimana tergambar dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, tersebut bisa dijelaskan di Quran surat Al-Imran ayat 159. Itu bisa dicermati lagi anak-anak ya. Nah, berikutnya ada pembawa kedamaian dan kesejahteraan. Setelah Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah, Islam berkembang lebih cepat dan mudah. Kemuliaan akhlak dan kebenaran syariat yang beliau sebarkan menjadi sebab bersatunya kaum Muhajirin Mekah dan kaum Ansor Madinah. Mereka hidup seperti layaknya saudara sekandung, saling membantu, tolong-menolong, dan menghargai. Nah, berikutnya ada pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah. Pertama ada dakwah rahasia, yaitu siriyah. Pada awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW menggunakan dakwah siriyah dalam menyebarkan Islam. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah siri bukan karena takut, melainkan strategi dakwah, di mana Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Berikutnya Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Pertama Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk agama Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Itu orang-orang yang paling dahulu dan pertama masuk Islam. Berikutnya dakwah jahar. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad SAW mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyeru kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dan melindunginya dari gangguan kaum kafir Quraisy. Berikutnya yaitu ada di Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anis musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kondisi Islam pada masa sebelum Rasulullah, yaitu di Mekah dan di Madinah tempatnya, di situ banyak sekali tantangan dan rintangan terhadap Rasulullah dalam misi dakwahnya. Yang pertama ada rahasia atau secara bersembunyi-sembunyi, bukan karena Rasulullah itu takut, bukan, tetapi memang pada masa itu Rasulullah masih belum banyak pengikutnya dan masih pertama kali menyiarkan agama Islam. Yang pertama kali masuk agama Islam yaitu sebutannya sebagai As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Setelah dengan dakwah bersembunyi-sembunyi, alhamdulillah Rasulullah sudah banyak pengikutnya dan Islam sudah banyak dikenal dan diketahui oleh banyak masyarakat Mekah dan Madinah, bisa mensatukannya kaum Muhajirin Mekah dan kaum Ansor Madinah. Nah, materi ini sudah dijelaskan dalam Quran surat. Yang pertama ada surat Al-Quraisy 1-4, yang kedua ada Quran surat Al-Imran ayat 159, yang ketiga ada Quran surat Al-Hijr, Quran surat Al-Hijr ayat 94. Mungkin cukup sekian video yang Bapak buat ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas anak-anak ya. Nanti insya Allah Bapak jawab. Mungkin cukup sekian videonya. Bapak akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.